Presiden Prabowo paparkan peruntukan efisiensi anggaran. Pemeriksaan kesehatan gratis jangkau ratusan juta warga. Anak laporkan ayahnya karena merasa ditelantarkan. Halo pemirsa, laporan 8 Garuda TV Surabaya pada Minggu 16 Februari 2025 kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami akan menyajikan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Syifa Perwira, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi sebanyak 36 juta ibu-ibu anggota Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU karena dinilai berperan penting dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya sebagai generasi muda calon pemimpin bangsa. Saat membuka Kongres Muslimat NU ke-18 tahun 2025 di Surabaya, Presiden ke-8 Republik Indonesia ini memaparkan kebijakan efisiensi anggaran selama kepemimpinannya 5 tahun mendatang. Salah satu peruntukannya akan dialihkan untuk memperbaiki sebanyak 300.030 sekolah yang rusak di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama NU ke-18 tahun 2025 di Surabaya pada Senin siang. Salah satu organisasi kemasyarakatan Badan Otonom NU di bidang sosial keagamaan ini beranggotakan sebanyak 36 juta ibu-ibu se-Indonesia yang diapresiasi Presiden Prabowo karena berperan penting dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya sebagai generasi muda calon pemimpin bangsa. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengungkapkan kebijakan terkait efisiensi anggaran. Salah satunya menghapus anggaran perjalanan dinas ke luar negeri berdalih studi banding di tiap instansi dan kementerian selama kepemimpinannya 5 tahun mendatang. Dari efisiensi anggaran tersebut, diantaranya akan dialihkan untuk memperbaiki sebanyak 300.030 sekolah yang rusak. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Presiden Prabowo menandaskan selain untuk memperbaiki sebanyak 300.030 sekolah yang rusak, anggaran yang terkumpul dari hasil kebijakan efisiensi ini akan dialihkan untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Sementara itu, pemerintah meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis secara serentak pada hari Senin 10 Februari 2025. Untuk program pemeriksaan kesehatan gratis ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah. Namun karena adanya efisiensi anggaran dari target awal 220 juta jiwa penduduk Indonesia terlayani pemeriksaan kesehatan gratis di tahun ini, kini hanya sekitar 100 juta hingga 120 juta jiwa warga. Pemerintah telah menyiapkan anggaran 4,7 triliun rupiah untuk program pemeriksaan kesehatan gratis secara nasional. Saat ini, program pemeriksaan kesehatan gratis telah digelar secara serentak di seluruh puskesmas maupun fasilitas kesehatan di Indonesia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadisadikin mengaku anggaran 4,7 triliun ini untuk 1 tahun pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis. Hitungannya, dari anggaran tersebut bisa melayani 80% atau sekitar 220 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa. Namun karena adanya efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo,
Menkes menggunakan anggaran yang ada untuk program pemeriksaan kesehatan gratis ini. Menteri Kesehatan menargetkan lebih dari 100 juta jiwa warga Indonesia yang bisa terlayani pemeriksaan kesehatan gratis di tahun ini. Kita waktu menghitung anggaran untuk cek kesehatan gratis ini, kita hitungnya kan 80% dari sasaran untuk itu anggaran. 80% kali 280 juta sekitar 220. Saya orangnya realistis, karena memang kan anggaran ini banyak sekali kebutuhannya dari Bapak Presiden dan jadi saya bilang, udahlah, nggak apa-apa dulu. Sekarang yang masih aman anggaran kita adalah untuk 100-120 juta, karena dipotong. Tapi kan juga dari sisi, apakah iya di tahun pertama bisa langsung 280 juta? Kan belum tentu kan. Ya, saya kalau tahun ini aja udah bisa 100 juta, saya udah senang sekali. Kan bisa 100 juta aja yang dicek kesehatan. Kan datanya nanti masuk. Kita bisa lihat, bisa luas bantunya, wartawan kita minta juga untuk bantukan. Kesehatan itu harus jadi milik kita, harus di-own oleh kita, nggak bisa dipaksa oleh pemerintah, nggak bisa dalam bentuk program, tapi harus jadi program. Orang pengen saya sendiri. Ditargetkan dalam 5 tahun ke depan, sebanyak 250 juta jiwa penduduk Indonesia terlayani pemeriksaan kesehatan gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini menyedot anggaran terbesar dibandingkan program Kementerian Kesehatan lainnya, seperti stunting dan imunisasi. Laporan Krishna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan telah mengidentifikasi sebanyak 351 pelabuhan tikus yang menjadi jalur penyelundupan bagi berbagai jenis barang ekspor maupun impor. Untuk itu, Menko Polkam membentuk Satgas khusus untuk pencegahan dan pemberantasan penyelundupan yang melibatkan aparat hukum dari berbagai kementerian di bawah komandonya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Budi Gunawan di Surabaya pada Rabu sore. Budi Gunawan menyatakan telah mengidentifikasi sebanyak 351 pelabuhan tikus yang menjadi jalur penyelundupan bagi berbagai jenis barang ekspor maupun impor. Jalur tikus penyelundupan tersebut terungkap dari hasil evaluasi 100 hari pertama kerja Kabinet Merah Putih oleh Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan dengan melibatkan aparat hukum dari berbagai kementerian di bawah komando Menko Polkam yang telah melakukan sebanyak 6.187 penindakan, diantaranya terhadap produk-produk ilegal berupa tembakau, tekstil, garmen, minuman keras, barang elektronik, mesin, tanaman, hingga satwa dilindungi dengan total nilai 4,06 triliun rupiah. Lokasi penindakan terbanyak di wilayah pelabuhan yang mencapai 49%, kemudian 15% di bandar udara dan 10% di kawasan pesisir, serta lainnya di jalan raya maupun kawasan berikat. Menko Polkam Budi Gunawan mengungkapkan sebanyak 351 pelabuhan jalur tikus penyelundupan telah teridentifikasi di sepanjang Pulau Sumatera bagian timur yang selanjutnya akan dipertebal pengamanan dan pengawasannya. Tantangan kita di dalam penanganan pemberantasan penyelundupan ini adalah kondisi geografis kita yang sangat luas sekali. Bentangan laut, perairan maupun pulau-pulau kita. Hal sama juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat pemaparan hasil ungkap kasus penyelundupan barang ekspor impor di Terminal Peti Kemas, Surabaya. Kalau dari sisi impor bisa menggunakan kapal kayu, modus-modus yang tidak resmi atau melalui perbatasan darat. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko ada 351 pelabuhan tikus yang sudah teridentifikasi sebagai landing spot dari berbagai kemungkinan penyelundupan. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 2.841 kasus dari total 6.187 penindakan penyelundupan barang-barang impor dan ekspor di 100 hari pertama kerja Kabinet Merah Putih masih dalam proses penyidikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan sebanyak 2.657 kasus diantaranya telah ditetapkan barang buktinya yang kini dikuasai atau menjadi barang milik negara.
Sebanyak 569 kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan. 120 kasus diantaranya telah diselesaikan dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium atau negara mendapatkan kompensasi. Sementara potensi kerugian negara yang bisa dicegah sebesar 820 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, aksi heroik anggota kepolisian Bangkalan Madura membantu ibu melahirkan di dalam truk. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mengulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, udang mantis juga biasa kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, aksi heroik anggota kepolisian Polres Bangkalan Madura membantu ibu-ibu yang hendak melahirkan di Jembatan Suramadu, di mana petugas yang sedang patroli diberitahu oleh supir truk bahwa ibu hamil akan melahirkan. Inilah rekaman video amatir detik-detik saat anggota Samapta Polres Bangkalan membantu seorang ibu yang hendak melahirkan. Aksi heroik itu terjadi di saat petugas sedang patroli di Jembatan Suramadu. Adanya ibu-ibu hendak melahirkan itu mulanya dilaporkan oleh supir truk. Mendapati laporan tersebut, anggota Samapta Polres Bangkalan bergegas mendatangi lokasi yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi patroli. Petugas pun segera menghubungi puskesmas mampir, layanan kesehatan terdekat dari lokasi. Setibanya tim medis sudah tidak memungkinkan untuk dirujuk ke puskesmas, sehingga petugas medis memutuskan melakukan proses persalinan di dalam truk. Proses persalinan dalam truk di Jembatan Suramadu itu berjalan dengan normal, dibantu oleh tim medis dan polisi. Ibu beserta bayinya segera dibawa ke puskesmas untuk penanganan lanjutan. 500 meter di mana anggota Samapta berdiri, ada seorang driver truk meminta tolong kepada anggota kami. Kemudian dengan setiap anggota mendatangi driver, ternyata ada ibu yang sedang proses melahirkan. Langkah yang dilakukan oleh anggota kami yaitu segera menghubungi puskesmas mampir, yaitu puskesmas yang terdekat. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak puskesmas atas respon yang luar biasa. Dari anggota kami menghubungi tidak lama, kurang lebih 5 menit hadir, yang mana kemudian proses melahirkan dapat terselamatkan. Proses melahirkan memang berada di truk, di dalam truk tersebut, namun juga ditangani oleh pihak puskesmas, sehingga setelah pasca melahirkan, karena posisi ibu dengan bayinya masih area-areanya masih belum dipotong, sehingga dibawa dengan ambulan menuju ke puskesmas mampir dan baru dilakukan tindakan medis di sana. Seperti lahirnya itu di Jembatan Suramadu ya, atas? Lahirnya di atas Jembatan Suramadu.
Pemirsa, Satuan Tugas Pengamanan Bandara Juanda bersama Bea Cukai menggagalkan upaya penyelundupan 60.000 ekor lebih benih lobster ke Singapura. Puluhan ribu benih lobster senilai lebih dari 9 miliar rupiah tersebut diselundupkan dengan melibatkan oknum orang dalam bagian ground handling sebuah maskapai penerbangan. Puluhan ribu ekor benih-benih lobster itu dibawa salah satu penumpang pesawat berinisial RP, 41 tahun asal Semarang. RP berperan sebagai kurir, hendak membawa benih lobster itu ke Singapura menggunakan pesawat Scoot Tiger Air, nomor penerbangan TR263. RP diketahui membawa 2 box mencurigakan saat proses screening. Petugas Satgas Bandara bersama Bea Cukai Juanda kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan mendalam, petugas mendapati 49 bungkus plastik dalam 2 box tersebut. Ternyata plastik-plastik berisi benih lobster, masing-masing 59.154 ekor jenis pasir dan 1.051 ekor jenis mutiara. Ternyata upaya penyelundupan benih lobster itu melibatkan 2 tersangka lainnya. Satu tersangka pegawai ground handling maskapai, yakni KH, 29 tahun, petugas ground handling asal Lamongan yang bertugas menerima barang, serta AB sebagai driver pengantar yang berperan dalam pengiriman bandara. Melalui oknum orang dalam tersebut, barang bawaan tersebut bisa masuk tanpa melalui pemeriksaan counter check-in. Ketiga orang tersangka mendapatkan upah bervariasi, mulai dari 5 juta, 10 juta, hingga 12 juta rupiah sesuai peran masing-masing. Para pelaku ini dijerat pasal undang-undang diantaranya kepabeanan, UU Perikanan, serta Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Ancaman hukumannya hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Yang akan diselundupkan yaitu ada 49 bungkus yang di dalamnya terdapat 60.205 ekor yang terdiri dari jenis pasir 59.154 ekor, kemudian jenis mutiara 1.051 ekor. Rencana ini akan dibawa ke Singapura melalui Bandara Internasional Juanda. Masih kita laksanakan pendalaman, baik melalui Bea Cukai maupun dari TNI Angkatan Laut akan terus melaksanakan penyidikan sampai ke akar-akarnya. Laporan Al-Ansori, Sidoarjo, Jawa Timur, Garuda TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, merasa ditelantarkan sejak umur 9 tahun hingga berusia 16 tahun. Seorang anak di Sidoarjo laporkan ayah kandungnya ke polisi. Tak hanya itu, tak jarang sang ayah menelantarkan dan juga melontarkan kata-kata kasar ketika anaknya berusaha meminta uang untuk kebutuhan sekolah. Inilah Ivi, seorang anak remaja 16 tahun, warga desa Becirongingor, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur, yang setiap harinya membuat adonan gorengan untuk dijual di sekolah demi membantu ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ivi yang ditemui wartawan mengaku terpaksa berjualan karena sang ayah telah menelantarkannya sejak berusia 9 tahun, sedangkan ibunya hanya seorang buruh di dapur sebuah jasa catering. Berdasarkan inilah, akhirnya Ivi memberanikan diri melaporkan ayahnya ke pihak kepolisian. Ditambah lagi, sang ayah sering berkata-kata kasar ketika dimintai uang untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Kini nomor telepon ayahnya sudah tak dapat dihubungi, dan sebelumnya Ivi sempat mendatangi keluarga ayahnya dan berusaha menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Namun, tidak mendapatkan tanggapan yang diharapkan. Tadi mulai ditinggalkan ayah sejak kapan? Ya, 2015. Umur berapa waktu itu? Umur 9. Sekarang untuk mengisi kekurangan adik gitu, sambil berjualan atau seperti apa? Ya, jualan online, jualan gorengan di sekolah macam-macam. Kadang kolak keripik gitu, ditimbang, dijual lagi. Bahwa ayah ini tidak perhatian, tidak memberi kasih sayang untuk pendidikan dan untuk yang lain. Nah, disinilah korban masih di bawah umur, harusnya tanggung jawab dari seorang ayah itu tetap dilakukan.
apapun alasannya, sibuk apapun ya, itu ada perhatian, kasih sayang, dan untuk pendidikan, khususnya yang menyolok pendidikan. Pendidikan ini betul-betul sangat tidak wajar selaku orang tua. Jadi bahasanya ada suatu niat dari orang tua ayah ya. Nah, ini ada niat memang nggak mau memperhatikan untuk pendidikan anak ini untuk selanjutnya. Laporan Al-Ansori, Sidoarjo, Jawa Timur, Garuda TV. Seorang warga di Ngawi tewas setelah tersengat tawon jenis Vespa saat mencari rumput di area hutan. Meski sempat menjalani perawatan di klinik, namun saat dirujuk ke rumah sakit di Sragen, korban meninggal dunia. Sumarni, 54 tahun, warga desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, tewas setelah sehari sebelumnya tersengat gerombolan tawon Vespa. Korban tersengat tawon Vespa saat mencari rumput untuk pakan ternak di areal hutan. Anak korban, Ira Widayati, menjelaskan, saat ini ibunya tengah mencari rumput untuk pakan ternak kambingnya bersama 2 orang tetangganya. Lokasi mencari rumput berada di hutan di bawah jurang. Secara tidak sengaja, sabit yang dibawa ibunya mengenai rumah dari tawon, hingga akhirnya disengat oleh gerombolan tawon Vespa itu. Sengatan hampir di seluruh tubuh korban dan paling parah di bagian kepala. Menurut Ira, ibunya sempat pingsan, selanjutnya 2 warga lain mencari pertolongan, hingga akhirnya dievakuasi oleh warga dengan menggunakan tandu, dibawa ke rumah selanjutnya ke puskesmas dan klinik. Hingga malamnya semakin parah dan harus dirujuk di rumah sakit Sragen. Saat perjalanan menuju rumah sakit itu, korban mulai kritis dan akhirnya meninggal dunia. Pertama sih ceritanya, pertama sini yang digigit pertama, terus sama ibu diginiin kan, habis itu semua temennya datang, Sulbah itu datang, terus kerudung mak dilepas, digibat-gibat, terus disengat semua, di kepala sini banyak tatunya, di tangan, di paha, yang parah di kepala, terus di sawah itu udah pingsan, udah ada yang nolong kan, soalnya ibu-ibu semua, terus panggil warga, bapak-bapak datang semua, terus dibawa pulang, sampai rumah udah pingsan, di sana udah pingsan juga, nyampe puskesmas pingsan, dikasih obat anti nyeri, antibiotik, tapi penuh di puskesmas, akhirnya dibawa Bu Fitri ke klinik. Nunggu ambulannya lama, nggak datang-datang, sama nunggu rumah sakitnya itu kan penuh, jadi nunggu dulu. Akhirnya ambulan datang, terus dibawa ke rumah sakit Sragen itu. Jam berapa itu? Meninggalnya jam 4, berangkat jam 3. Di jalan itu mau udah koma. Oh, di sana waktu perjalanan ya? Iya, mau udah koma, udah nggak kuat lah. Tapi belum meninggal. Turun dari ambulan, mak langsung udah ada. Kan pegangan bapak tangan. Terus itu dilepas sama mak. Udah nggak ada. Kalau detailnya kurang tahu mas, yang pasti saya kan keluarga jauh. Itu katanya cari rumput di semak-semak gitu, nggak taunya di situ ada sarang tawon. Nah, salah satu tawon itu nyengat, lah terus dimatiin, yang lain ikut nyerang gitu intinya. Jadi ya nggak sempat lari. Terus temennya yang 2 orang itu juga kesengat, tapi nggak banyak. Menurut ceritanya kayak gitu. Jadi yang parah sebagai bule saya ini. Setelah dari rumah sakit, jenazah korban telah dimakamkan di TPU desa setempat. Pihak kepolisian juga telah melakukan pengecekan di lokasi tempat korban tersengat tawon Vespa. Laporan Andi Ariwibowo, Ngawi, Jawa Timur, Garuda TV. Raih cuan fantastis dengan koleksi bonsai. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel. Sekarang 15 orang, tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV.
Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Kecil ukurannya, besar harganya. Mempesona kolektor di Surabaya, bukan sekedar tanaman hias biasa, ini adalah bonsai yang menjelma sebagai investasi menguntungkan. Pameran bonsai di Mall Kaza Surabaya menunjukkan keindahan dan nilai ekonomi tinggi bonsai dengan harga mencapai 4 miliar rupiah untuk kelas kontes. Kecil dan mungil, meskipun berukuran mini, tanaman bonsai memiliki keindahan serta kesenian yang dapat dinikmati. Tak hanya itu, bonsai juga bisa mendatangkan cuan yang aduhai. Sehingga berbagai event bonsai kini digelar, seperti di Mall Kaza, Jalan Kapas Kerampung, Surabaya. Ratusan jenis bonsai yang dipamerkan di tempat ini menarik perhatian para kolektor seni tumbuhan mini tersebut. Pameran bonsai ini terdiri dari 2 kelas, yakni kelas bahan dan kelas matang. Bila pada kelas bahan, masih bahan atau bibit kecil, beserta bahannya yakni pot kecil, bahan pohon dan pasir tanamnya. Sementara apabila kelas matang, yakni bonsai yang sudah jadi, serta berkelas tinggi. Berbagai jenis bonsai dipamerkan, seperti pohon santigi, pohon sancang, pohon amplas, beringin, pohon sisir, dan pohon serut. Sejumlah penghobi dan kolektor pun turut melihat dan membeli bonsai seharga 20 juta rupiah. Pasalnya, bonsai tersebut sudah mendapatkan nama dan sudah pernah menjuarai lomba di ajang show bonsai. Suka banget Pak ya? Iya. Pak, dengan bonsai-bonsai semacam ini, Bapak pengen beli atau gimana Pak? Ya, pengen beli juga di rumah juga udah bikin sendiri. Oh. Ada ikut komunitas. Oh gitu Pak ya? Iya. Pak, Bapak kan pengen beli di sini ya. Untuk harganya sendiri gimana, Pak? Harganya sih lumayan bagus ini bonsai ini. Sampai berapa ini, Pak, harganya? Kalau segini kita hampir bisa sampai 20 juta ya? Iya. Bonsai bukan sekedar tanaman hias, namun juga komoditas berdaya saing tinggi. Para penghobi, kolektor, dan pebisnis bonsai semakin tergiat dalam menjadikan bonsai sebagai investasi yang menguntungkan. Pada pameran kali ini yang digelar sejak 6 Februari hingga 9 Februari 2025, keuntungan pada pameran tersebut meningkat hingga 60% dibandingkan tahun 2024 kemarin. Sementara untuk harga bonsai kelas kontes ini, mulai dari harga 2 juta yang paling murah dan harga yang paling mahal mencapai 4 miliar rupiah. Sedangkan untuk bonsai kelas rumahan, mulai dari harga 100.000 hingga puluhan juta rupiah. Yang dipamerkan itu bonsai kelas bahan dan juga bonsai kelas matang. Jadi bonsai kelas bahan itu terdiri dari bahan-bahan bonsai, sedangkan bonsai kelas matang itu terdiri dari bonsai-bonsai yang berkualitas, seperti itu. Untuk yang termahal itu, untuk bonsai kontes itu bisa ada 4M. Terbaik di seluruh kontes event kali ini. Sangat ada peningkatan Mas, dari event yang sebelumnya ke event yang ini sangat-sangat meningkat. Pameran ini diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk membudidayakan bonsai, sebab bonsai tak hanya sebagai objek seni, namun juga berkontribusi terhadap perekonomian melalui UMKM. Laporan Krishna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Siva Perwira dan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.